Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel AR Supriyono. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar untuk melakukan suatu instalasi tools Cisco Packet Tracer, baik untuk versi 7.2.2 maupun versi 8.0.1. Ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman-teman mahasiswa, apakah tools tersebut ketika digunakan harus terkoneksi dengan internet? Karena baik di versi 7.2.2 maupun di versi 8.0.1, ketika kita membuka paket tracer tersebut dan kondisi PC kita terkoneksi dengan internet, maka kita diminta untuk login sebagai user yang terdaftar di netakad.com maupun login sebagai tamu, terutama di versi 7.2.2, terkecuali di versi 8.0.1, di mana kita memang ketika sudah terkoneksi dengan internet, kita memang harus masuk sebagai akun yang terdaftar di dalam netakad.com. Nah, apakah bisa ketika kita menggunakan Cisco Packet Tracer tersebut ketika kita tidak terkoneksi, ya, PC kita tidak terkoneksi dengan internet? Itu bisa, ya. Saya jawab bisa. Nah, ini contohnya pada kesempatan kali ini laptop saya tidak terkoneksi dengan internet. Nah, kita coba buka untuk aplikasi paket tracernya. Ini saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang terbaru kemarin, ya, yaitu 8.0.1. Nah, ini tampilan startup dari Cisco Packet Tracer versi 8.0.1. Nah, ini masih bisa digunakan, ya. Jadi ketika kita tidak terkoneksi dengan internet pun, kita masih bisa menggunakan tools tersebut, ya. Ini contoh tampilan dari Cisco Packet Tracer versi 8.0.1 seperti ini. Ini juga kita bisa, misalkan kita ingin membuat suatu topologi jaringan, misalkan ada suatu kasus, ya, kemudian kita diminta untuk membuat suatu topologi jaringan beserta dengan konfigurasi, misalkan ada berapa sih device yang ada dalam suatu topologi tersebut, kemudian IP addressnya berapa saja yang harus disetting di dalamnya. Nah, kita bisa menggunakan tools ini, ya, untuk membantu kita dalam membuat suatu topologi dan juga manajemen di dalamnya. Contohnya, misalkan ada topologi, anggaplah di sini ada topologi star, ya, yang akan digunakan. Misalkan ini contohnya, saya akan menambahkan perangkat. Misalkan ada satu buah router, kemudian ada satu buah switch, kemudian ada beberapa perangkat PC, ya. Nah, ini juga kalau misalnya lama seperti ini, ketika kita mau menambahkan, kalau diklik ini lama, kita juga bisa menggunakan copy paste, ya. Tinggal ditekan kontrol pada keyboard, kemudian diklik device yang akan kita gandakan, kemudian di drag, lepas. Nah, ini untuk melakukan penggandaan dengan cara cepat, ya. Nah, misalnya seperti ini. Hanya saja di sini bedanya, kalau kita menambahkan dengan cara dari menu di sini, diklik, kita pilih, kemudian kita masukkan di sini, maka ini urut, ya, dari PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Namun kalau kita drag, karena kan yang di copy yang device ini, ya, tekan kontrol, misalkan diklik kiri, drag, maka yang di copy hanya di PC 3. Tinggal kita rubah namanya saja, misalkan seperti itu, ya. Ini contohnya, misalkan saya akan membuat suatu topologi jaringan, anggaplah ini topologi star, ya. Jadi topologi star itu bukan berarti gambarnya harus sama seperti bintang, ya, tapi
dia terhubung dalam satu titik atau satu terminal. Misalkan saya gabungkan atau saya hubungkan dengan menggunakan kabel. Di sini saya menggunakan kabel dari PC ke switch karena dia perangkatnya berbeda, maka menggunakan kabel jenis stripe. Nah, ini saya pilih fase Ethernet 0, ini saya pilih 0/1, ini saya pilih 0/2 nih yang kedua, kemudian ini 0/3 dan seterusnya. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal kita menghubungkan dari router ke switch misalkan. Sini saya juga karena ini perangkatnya berbeda, saya juga menggunakan kabel jenis stripe. Nah, di sini di router versi 1941 portnya atau interface-nya hanya terdapat port Giga Ethernet ya. Maka saya pilih yang ini, Giga Ethernet, dan di switch-nya juga saya hubungkan ke dalam Giga Ethernet. Nah, ini contoh dalam membuat topologi misalkan ya. Nah, terus apakah cukup hanya seperti ini saja? Tidak ya. Di dalam Cisco Packet Tracer juga kita bisa melakukan suatu konfigurasi di dalamnya. Seperti kita memasukkan IP address sampai dengan keamanan di dalamnya. Misalkan di dalam router ini di setting untuk amannya seperti apa, menambahkan username sama passwordnya seperti apa gitu ya. Ini contoh saja ya. Contoh dalam pembuatan topologi menggunakan Cisco Packet Tracer. Tinggal kita masukkan sini. Misalkan di sini saya akan memasukkan IP address-nya berapa, misalkan 192.168.1.1 misalkan. Subnet masnya misalkan 255.255.255.0 dan seterusnya. Kemudian di switch maupun router, nah kita juga bisa melakukan konfigurasi, bisa menggunakan GUI ya, bisa juga menggunakan CLI. Nah, apakah hanya cukup sampai seperti ini saja? Tentu tidak ya. Jadi Cisco Packet Tracer ini selain kita juga bisa membuat suatu topologi seperti ini, contoh sederhana ya. Jadi banyak contoh yang bisa dikembangkan ketika kita membuat suatu topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi bisa kompleks ya. Ini contoh sederhana saja. Ini contoh ketika kita membuat dari awal ya. Nah, terus inti dari pertemuan ini adalah kita akan membahas ya. Saya akan membahas di pertemuan untuk Cisco sendiri di NetAcad untuk versi ITN versi 7, yaitu di pertemuan modul kedua ya, di mana modul kedua adalah tentang konfigurasi dasar menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan ya atau menjawab latihan dari modul 2 tersebut dengan judul konfigurasi inisial ya di dalam perangkat switch. Nah, ini saya buka. Jadi kalau tadi Cisco Packet Tracer tadi itu ketika kita menyimpan filenya bentuknya PKT ya. Nah, di sini ini ada satu file yang sudah dibuat di bundle istilahnya ya. Nah, ini dengan ekstensi PKA ya. Ini bedanya seperti ini. Oke. Langsung saja saya jalankan atau saya buka untuk file PKA ini ya. Ini tinggal saya double klik saja, maka nanti akan langsung dibuka dengan Cisco Packet. Nah, di sini tampilannya berbeda ya. Ketika tadi membuka di awal itu langsung membuka dengan versi yang terbaru ya, versi 8.0.1 ya. Nah, kenapa kok ini ketika membuka file ini itu kok yang munculnya bukan versi Packet Tracer yang terbaru yang 8.0.1, namun di versi 7.2.2? Karena
bisa jadi file yang sudah dibuat ini, dia dibuat dengan versi yang lebih rendah dari versi 8.0.1 ya. Dan pas kebetulan di perangkat saya ini ada dua versi, yaitu versi 7.2.2 dan versi 8.0.1. Maka yang dijalankan yaitu paket tracer versi 7.2.2, bukan versi 8.0.1. Apakah itu masalah? Tidak ya, ini tidak jadi masalah. Jadi mau misalkan di perangkat yang saya gunakan ini hanya terdapat satu paket tracer, apakah itu 7.2.2 ataupun 8.0.1 itu tidak jadi masalah ya. Ketika saya hanya menginstal yang versi 8.0.1, maka aplikasi ini ketika dibuka juga langsung dibuka menggunakan paket tracer 8.0.1 ya. Jadi tidak usah khawatir ya, apapun yang ada di sini gitu. Nah, kenapa kok ini memilihnya bukan yang versi 8.0.1 yang terbaru, namun kok malah yang membuka dengan menggunakan versi 7.2.2? Karena itu tadi, bisa jadi file ini dibuat menggunakan versi 7 gitu ya. Oke, kita langsung saja mulai praktikumnya. Ini praktikum di modul kedua dengan nomor 2.5.5 ya. Ini judulnya configure initial switch setting. Nah, di sini file PKA ini apa namanya, ciri-cirinya dia ada petunjuk ya, atau soal atau instruksi ya yang sudah ditambahkan di dalam file tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, di sini di PK ini file dari Cisco langsung ya. Ini ada tujuan dari praktikum ini, kemudian skenario-nya sudah dijelaskan, kemudian instruksinya ya. Nah, ini kita tinggal ngikutin nih instruksi yang sudah ada di sini, tinggal kita ikutin. Nanti di sini ada nilai ya, komplit. Kalau ini masih 0% ya. Masih 0%. Nanti ketika kita sudah melakukan konfigurasi di dalamnya dan sesuai dengan apa yang diminta pada soal ini, maka ini akan semakin bertambah ya. Kalau misalnya sampai selesai, sampai akhir dan sudah sudah betul semua, sudah sesuai semua dengan apa yang diminta, maka hasilnya 100%. Nah, ini supaya terlihat terus ya, saya pilih yang ini topnya, saya checklist. Nah, ini biar klik dia tidak akan meminimize. Baik, kita langsung mulai. Di sini permintaannya, tujuan dari praktikum ini adalah memverifikasi default switch konfigurasi. Berarti kita melihat ya konfigurasi default pada switch tersebut ya. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi dasar ya, konfigurasi dasar, perintah-perintah dasar di dalam switch ini. Kemudian mengkonfigurasi untuk bundler MOTD ya. Ini pesan pertama kali ketika masuk ke dalam perangkat tersebut ya. Kemudian yang keempat yaitu menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan pada NVRAM. Kemudian yang kelima, melakukan konfigurasi di switch 2. Jadi nanti switch 1 terlebih dahulu, kemudian switch 2. Apakah harus urut? Tidak ya, bisa switch 1 dulu, bisa switch 2 dulu. Terserah kita ya. Oke, kita langsung ke tahap pertama. Ini melihat ya, melihat perangkat di switch ini konfigurasi yang sudah berjalan seperti apa. Nah, ini kita diminta untuk mengklik S1 ya. Kemudian pilih tab CLI dan kemudian ditekan enter. Oke, kita coba klik S1, ini langsung sini ya, langsung CLI. Kemudian sini kita diminta untuk menekan enter. Nah, ini muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, maka ini berada di mode user X mode. Jadi ini di dalam user biasa. Karena ada dua user di dalam
perangkat Cisco ini. Nah, di sini ada user biasa atau user X mode dan user administrator ya, atau super user atau privilege mode ya. Kalau di Cisco Packet Tracer atau di perangkat iOS-nya Cisco dikenal dengan user biasa yaitu user X mode dan administrator yaitu privilege X mode. Nah, ini kalau seperti ini berarti masuk ke user biasa ya. Kemudian kita diminta untuk masuk sebagai privilege X mode ya. Nah, di sini dengan menggunakan perintah enable. Tinggal ketik saja kita di sini enable. Oke. Maka di sini yang tadinya sebagai user biasa masuk sebagai privilege X mode ya. Ini belum bertambah karena ini baru awal saja. Dan yang berikutnya kita diminta untuk melihat ya show running config, melihat konfigurasi yang sedang berjalan ya, dengan perintah show running config. Show running. Nah, di sini juga kita bisa ketika show running itu seperti apa ya tulisannya. Nah, ketika kita takut keliru ketika mengetik, di sini juga kita bisa menggunakan autocomplete ya, dimana kita ketika mau menulis show running cukup show saja, misalkan tekan tabulasi kemudian running berarti R, tekan tabulasi di keyboard maka otomatis menulis ya, autocomplete seperti itu. Kalau sudah tekan enter saja. Nah, di sini ada informasi yang diperoleh. Ini kita bisa dengan menggunakan tombol enter untuk melihat satu persatu, atau kita menggunakan spasi ya untuk melihat secara cepat ya. Di sini sudah kita dapatkan informasinya. Di sini ada jumlah dari fast Ethernet 0/1 sampai dengan 0/24. Kemudian interface gigabit Ethernet 0/1 sampai 0/2. Ada line konsol 0, berarti ini ada satu line, dan line PTY 04 dan line PTY 15, berarti di sini ada 16 yaitu 0 sampai 15. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Ada berapa fast Ethernet ya yang dimiliki oleh perangkat switch tersebut ya. Di sini ada 24 ya. Ada 24. 0/1 sampai dengan 0/24. Kemudian giga Ethernet berarti ada 2. Gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2. Kemudian rank dari VTY line berarti ada 16 nih, 04 sampai 15. Kemudian di sini kita diminta apa nih? Konten ya, konten yang sekarang ada gitu ya. Sekarang konten yang sekarang ada di dalam NVRAM ya atau memori permanen. Nah, kita diminta untuk mengecek di sini. Nah, kalau mengecek di sini, ini kan berarti yang permanen, yang bukan running config ya. Berarti menggunakan startup config. Nah, contoh ini berarti bukan show running config, tapi show startup config. Nah, di sini ketika dijalankan startup config is not present ya. Startup config is not present artinya belum ada konfigurasi yang sudah disimpan di dalam NVRAM ya, masih kosong. Maka di sini not present. Oke, kita masuk ke part 2, kita baru masuk ke konfigurasi dasar pada perangkat switch ya. Yang pertama, ini sudah masuk ke privilege, kemudian masuk ke global konfigurasi. Perintahnya configure terminal. Ini masuk sebagai masuk ke dalam global konfigurasi. Configure terminal. Nah, ini tabulasi. Kemudian kita diminta untuk merubah nama switch menjadi
S1 dengan perintah postname, S-nya besar. Nah, kalau sesuai dengan perintah, maka di sini bertambah nih 6% ya, sudah sesuai dengan perintah yang diminta. Dan yang berikutnya, disuruh mengamankan akses pada konsol lain. Nah, lain konsol nih ya. Nah, ini sudah masuk sebagai privilege dan sudah masuk dalam global konfigurasi. Ini tidak perlu exit ya. Ini langsung saja masuk ke line konsol 0. Karena yang diminta ke mengamankan akses konsol lain ya. Nah, masuklah ke line konsol 0. Enter. Kemudian diminta untuk memasukkan password. Passwordnya let main ya. Jadi ketik password let main. Nah, ini harus sesuai nih, passwordnya harus sama ya. Kalau misalnya kita ragu, yang ini di copy saja nih, copy misalkan. Ini bisa tadi belum ada ya. Kanan, pas. Oke. Nah, kalau sesuai berarti muncul di sini 12. Kemudian kita diminta untuk mengaktifkan password tersebut ya dengan menggunakan perintah login. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba keluar ya, exit. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, kenapa perintah login harus dibutuhkan ya? Karena ketika tidak diketik login ini, dia tidak berfungsi. Nah, kita coba nanti. Oke ya, ini exit lagi. Nah, maka di sini muncul password ya. Passwordnya apa tadi? Let main. Oke, yang tadinya switch berubah menjadi S1. Oke, berikutnya ini disuruh memverifikasi, ini sudah ya. Oke, step 4 ya, mengamankan privilege modes, berarti mengamankan user privilege ya. Ini masuk lagi enable, kemudian masuk ke global konfigurasi, kemudian di sini untuk mengamankan privilege mode dengan mengaktifkan password ya. Passwordnya C1 $, C0 ya. Ini 0 ya, ini adalah 0 0, bukan kapital dari huruf O. Nah, ketik enable password. Nah, kalau ini kan misalkan agak susah nih, di copy saja nih, bisa seperti itu. Kalau sudah, enter, mulai exit. Nah, kita lihat nih hasilnya. Kita lihat di sini ya. Ini tadi line konsol 0 ini sudah, kemudian ini ya, kita coba show running dulu ya. Show running. Nah, di sini sudah muncul nih. Yang pertama, hostname-nya sudah S1. Enable password Cisco ini enable yang ini ya, yang privilege ya. Privilege-nya passwordnya Cisco. Tapi C1 $, C0 maksudnya ya. Kemudian untuk line konsolnya ini passwordnya let main ya. Ini loginnya sudah diaktifkan. Oke, nah ini kita coba membuktikan ya yang password tadi. Nah, exit terlebih dahulu. Exit. Nah, ini kalau exit seperti ini kan masuk ke user biasa nih, ini line console, berarti passwordnya let main. Nah, tadi yang fungsi dari enable password yang di privilege itu fungsinya seperti ini nih. Misalnya masuk ke privilege dengan menggunakan perintah enable. Nah, kalau ditekan enter maka muncul password lagi. Passwordnya apa? Ini bukan let main tapi yang C1 $C0 itu ya. Nah, ini harus dipahami di sini. Dan di step 6 ya, mengkonfigurasi privilege mode tapi dengan mode enkripsi.
Kalau yang ini tadi modenya plain text nih, contohnya yang ini kan plain text, ini bisa dibaca. Terlihat ini seolah-olah dienkripsi ya, C1 dolar C padahal ini enggak, ini masih bisa terbaca oleh kita. Ini disebut dengan plain text ya, terbaca. Nah, kita dimana untuk mengaktifkan tapi dengan mode enkripsi. Berarti kalau tadi enable password ini, nah sekarang enable secret. Nah, kita aktifkan lagi. Nah, kita konfigurasi terminal. Boleh tadi konfigur terminal boleh, atau di sini config spasi T boleh, atau conf spasi T juga boleh. Kemudian masukkan perintah enable script. Nah, ini passwordnya, it's a script. Oke, tambah lagi persennya ya. Kita keluar. Nah, di sini bedanya ya. Ketika kita sudah mengaktifkan password, enable password, dan kemudian kita aktifkan enable script, maka enable password itu akan ditimpa ya. Akan ditimpa dengan enable script. Walaupun di situ masih ada enable password, masih ada enable script, masih ada, namun nanti fungsi dari enable password tidak berlaku lagi karena dia seolah-olah ditimpa dengan enable script ya. Nah, kita buktikan. Ini masukkan password, ini let main, kemudian masuk ke privilege dengan menggunakan perintah enable atau kena. Nah, ini passwordnya. Kalau tadi passwordnya kan C1 dolar C0, bisa nggak? Nggak bisa, karena tadi sudah ditimpa dengan enable script. Maka masuknya apa di sini passwordnya? It's a script. Nah, repot ini aja, copy paste tuh, baru bisa ya. Jadi yang enable password ini ditimpa sama enable script, tapi di sini masih ada nih. Kalau kita show running masih ada dua nih di atas nih, enable password dan enable script. Nah, ini bedanya. Kalau ini masih plain text dan ini sudah terenkripsi. Nah, ini contohnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya memverifikasi enable script password apakah sudah ditambahkan dengan show running config. Tadi sudah ya, ini sudah bertambah. Oke, step 8 mengenkripsi semua password, mengenkripsi enable and console password. Jadi semua password yang sudah disetting di sini diminta untuk dienkripsi semuanya dengan perintah service password encryption. Ini mengaktifkan password enkripsi ke semua password yang sudah kita setting sebelumnya. Ini seperti biasa masuk ke dalam global konfigurasi, kemudian service password encryption. Oke, kita lihat hasilnya. Show running config. Nah, ini ya, tadi C1 dolar C0. Nah, ini sudah terenkripsi. Oke, kemudian di bawah spasi lagi, spasi lagi, spasi lagi. Nih, passwordnya tadi kan let main sudah terenkripsi. Nah, inilah fungsi dari service password encryption. Kemudian part 3. Part 3 ini diminta untuk menambahkan banner MOTD, pesan. Nah, pesan ketika pertama kali login ya. Nah, ini pesannya apa? This is a secure system. Authorized access only ya. Nah, ini perintahnya banner MOTD. Oke, kita masuk ke global konfigurasi seperti biasa. Salah. Global konfigurasi, config terminal boleh. Kemudian perintahnya ini, ya ini kalau mau ngetik boleh, kalau mau di kopas ini juga boleh. Copy, ini cara nakal ya. Oke. Nah, kalau sudah
dalam pembuatan penambahan pesan ini boleh menggunakan diapit dengan tanda petik ganda atau bisa menggunakan tanda pagar ya. Nah, contoh nanti di switch 2 nanti kita coba menggunakan tanda pagar ya. Enter, sudah, exit, kita buktikan. Exit lagi. Nah, ini di login pertama nih muncul nih pesannya. This is a secure system, authorized access only. Nah, masukkan let main enable, passwordnya tadi it's a secret. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, part 4 ini disuruh menyimpan di dalam NVRAM. NVRAM itu berarti memori yang secara permanen ya, not volatile. Ini ketika perangkat itu mati maka masih ada, nah disimpan di dalam NVRAM ya. Perintahnya apa? Copy running config startup config, mengcopy file konfigurasi yang sedang berjalan ke dalam startup. Oke, kita coba. Nah, perintah ini bukan di dalam global konfigurasi, tapi dia di privilege mode ya. Karena kalau global itu kan masuk ke dalam config nih, sedangkan yang mau dicopy kan confignya ya. Maka kita keluar dari global konfigurasi, kemudian kita berada di privilege export. Oke, kita jalankan. Copy running config startup, enter lagi. Oke, sudah, hasilnya 50%. Nah, sekarang kita diminta untuk melakukan konfigurasi di perangkat switch yang 2 ya. Yang ini sama, namanya S2, password konsol lainnya let main, enable passwordnya C1$C0, enable script passwordnya it script ya. Kemudian banner, pesan bannernya juga sama, MOTD tadi pesannya ini sama, dan disuruh untuk melakukan semua enkripsi password yang tadinya plain text menjadi yang terenkripsi, dan menyimpan hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan ke dalam NVRAM. Oke, kita coba ya di S2. Oke, enter, enable konfigurasi terminal, dan hostname-nya S2, kemudian masuk ke konsol line konsol 0, kemudian passwordnya tadi let main. Oke, jangan lupa nih ya, ini yang tadi kenapa harus adanya login. Yang pertama nih, kenapa harus ada login ya. Kalau ini yang S1 kan dikasih login nih, coba kita buktikan kalau loginnya belum diaktifkan. Exit terlebih dahulu, exit lagi. Tadi kan harusnya sudah dimasukkan password ya. Nah, ini ketika loginnya tidak diaktifkan maka dia langsung bisa masuk itu ya. Enable konfigurasi terminal, masuk ke line konsol lagi ya. Nah, ini tambahkan login. Maka kalau seperti ini, maka ini sudah bisa nih muncul passwordnya. Let main. Oke, enable, kemudian masuk ke global konfigurasi, mengaktifkan password, enable password C1 dolar C0. Oke, kemudian enable script, it's a script. It's a script. Oh, kurang. Oke, kalau sudah diminta untuk mengubah ke dalam encryption semua,
Jadi service password encryption. Oke, menambahkan banner MOTD nih. Nah, ini bukti apa, membedakan nih. Kalau tadi kan menggunakan tanda petik 2, sekarang menggunakan tanda pagar. Belakang pagar, depannya itu pagar. Oke. Oke ya. Nah, kalau sudah, bisa nggak ini muncul tidak gitu ya maksudnya. Isi dulu nih, show. Nah, sama ya. This is a secure system. Jadi boleh menggunakan tanda petik ganda atau menggunakan pagar. Loh, kok ini masih 93? Karena tadi belum disimpan. Ini maksudnya let main enable ini it's a secret. Copy running startup config. Oke, berhasil 100%. Kita lihat nih, cek hasilnya. Wah, sudah dicek semua, sudah semua. Oke ya. Baik, itu untuk latihan di video kali ini ya. Di modul 2 praktikum 2.5.5 dengan judul Configure Initial Switch Setting. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk video berikutnya kita akan mencoba mengerjakan di praktikum 2.7.6. Sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.